Bisa dibilang si Realme 7 ini tuh buat saya lebih excited dibanding Realme 6 waktu pertama kali peluncurannya. Saya udah coba ya beberapa waktu dan ada beberapa catatan yang saya dapat. Lalu sebenarnya ini tuh PR banget ya buat Realme. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Realme 7-nya. Pertama, ini yang pengen saya bahas adalah masalah desain yang nyaman. Saya seneng banget ya di sini Realme nggak cuma ubah dari sudut pandang mata doang yang nyaman, tapi di genggaman juga nyaman. Sekarang tuh desainnya udah cukup beda ya dibandingkan seri-seri sebelumnya. Emang iya sih, masih vertikal ya penyimpanan kameranya, tapi menurut saya cakep ya karena si frame-nya lebih luas. Warnanya juga saya suka ya dengan dikasih dua aksen yang kayak kaca dikasih sudut pandang berlawanan, lalu dikasih sentuhan matte. Kalau nggak megang sih ini kayak frosted glass ya, tapi bukan. Ini tuh plastik semuanya, termasuk si frame-nya. Frame-nya juga dibuat matte ya, ngedove sama kayak back cover-nya. Jadi benar-benar nyaman ya buat megang si Realme 7 ini. Halus banget, bikin saya ogah gitu pakai casing. Sekilas sih ya emang agak mirip Samsung S20 ya kalau nggak ada tulisan Realme-nya. Tapi nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalkan Realme nerapin desain kayak ini tuh di semua ponsel. Mau yang murah jutaan, bahkan nanti yang belasan juta. Pokoknya jangan terlalu mirip banget lah, nanti ya bosan kayak sebelumnya. Pokoknya masalah desain saya nggak ada komplain ya, enak dilihat dan enak dipegangnya, walaupun berlama-lama. Yang kedua itu fiturnya terlalu komplit. Akhirnya ya, yang banyak ditanyakan oleh para fansnya, para netizen dan lainnya, hadir juga fitur NFC. Sebenarnya ini bukan seri Realme mid-end pertama yang ada NFC ya. Sebelumnya ada Realme X2 yang ada NFC pakai Snapdragon 730G, tapi sayangnya emang nggak masuk ke Indonesia. Jadi ini yang pertama yang ada NFC masuk ke Indonesia. Tentunya masalah fitur software juga lengkap ya. Mulai dari kustomisasi sampai kebutuhan sosial media kayak dual app, screenshot 3 jari, pokoknya udah oke. Semua fitur yang ada dibalut di Realme UI 1.0 berbasis Android 10. Yang sekarang benar-benar clean, gak terlalu fancy, gak nyolok di mata warna dan bentuknya. Dan kabarnya juga nanti versi beta Realme UI 2 tuh bakal datang di Realme 7 di awal bulan September atau Oktober. Tapi itu baru versi betanya aja ya. Yang pasti kayaknya sih nggak akan terlalu beda jauh ya dari ColorOS 11. Lalu kenapa saya bilang terlalu komplit? Karena ada sebuah aplikasi, sebuah bloatware yang nggak bisa dihapus dan nggak bisa di-disable. Kalau misalkan si aplikasinya diem aja ya, nggak aktif sih nggak masalah, tapi ini tuh selalu aktif. Dan ini adalah aplikasi Baca Plus. Ini aplikasi jujur ganggu banget ya. Walau kita nggak pernah buka aplikasi ini, si aplikasi ini tuh nampilin berita-berita random yang bukan sesuai minat saya. Alhasil saya harus setting manual buat matiin notifikasi berita dari aplikasi itu. Saya harap sih Realme kedepannya nggak maksa ya buat nggak bisa hapus aplikasi bloatware kayak gini. Karena ya emang risih aja gitu. Jadi ini PR pertama buat Realme. Jangan maksa nggak bisa ngapus bloatware. Ketiga tuh layarnya hampir sama kayak Realme 6. Masalah ukuran, refresh rate, dan warna ini sama ya kayak Realme 6. Walau IPS bukan OLED, ini tuh warnanya cukup enak dilihat. Nggak kusem ya. Ukurannya juga udah pas digenggam. Tapi masalah refresh rate ini gak selancar Realme 6. Waktu lagi scroll, refresh rate-nya tuh seringkali tiba-tiba turun. Padahal gak pindah-pindah aplikasi loh. Dan udah disetting di 90Hz only. Jadi agak ganggu aja kalau misalkan kita lagi main, terus si ponsel tiba-tiba turun ya refresh rate-nya. Menurut saya ini butuh optimalisasi aja ya di antara ColorOS sama si MediaTek Helio G95. Ini sih kasusnya sama ya kayak si Realme 6 Pro yang waktu dulu pertama kali diluncurin pakai Snapdragon 720G dan refresh rate-nya tuh gak seenak di Realme 6. Jadi ya tunggu aja update-nya. Ini PR yang kedua. Tapi untungnya ya performanya tetap oke. Performa sehari-hari itu enak ya, mau dipakai biasa atau diajak ngegame. Di samping masalah refresh rate tadi. Tapi kalau dibandingkan sama Realme 6 yang punya Helio G90T ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kalau kalian cari ya, kalau kalian searching masalah spesifikasi ya di kertas, mulai dari pabrikasi, CPU, GPU, semuanya tuh sama aja. Kecuali di clock speed GPU yang meningkat 100 MHz dari 800 MHz dari G90T. Dan kalau misalkan secara real ya gak terlalu kelihatan sih, gak terlalu kerasa perbedaannya ya. Main PUBG atau apapun pokoknya udah nyaman. Bakal lebih kelihatan kalau misalkan si Realme UI-nya ini tuh udah diupdate sama Realme buat optimalin si G95. Ingat ya, ini tuh masalah belum optimal aja antara software dan hardware karena si hardware-nya baru.
Bukan masalah si chipset G95 lebih jelek dibandingkan G90T. Jadi cuma butuh waktu aja. Lalu si Realme 7 ini juga udah pakai sistem cooling ya, pakai carbon fiber, dan panasnya ini ponsel tuh menurut saya wajar ya, nggak lebay. Dan masalah performa baterainya juga cukup enak ya, dengan baterai yang goceng ini. Pokoknya dipakai seharian dari pagi sampai kisaran jam 7 jam 8 tuh udah oke. Emang tergantung pemakaian, tapi saya bisa katakan ini tuh awet. Apalagi si ngecasnya juga udah cepet ya, udah ngedukung dart charge yang dukung sampai 30 watt. Dan terakhir kita masuk ke kamera yang kerasa peningkatannya. Ya emang ya, di samping masalah desain dan kehadiran NFC, masalah kamera lah yang lebih kerasa peningkatannya dibandingkan performa. Kalau resolusinya sih emang sama kayak Realme 6 ya, 64 megapiksel, tapi kini pakai sensor dari Sony. Dan benar-benar oke hasilnya. Sekarang hasil kamera Realme itu bagus ya, gak terlalu tajam kayak dulu, gak over. Detailnya bagus, gak lebay, warnanya juga oke. HDR-nya emang gak bagus banget, tapi sesuai di harganya. Kalau ngambil gambar dengan jarak yang agak dekat juga hasilnya bagus. Gak perlu lensa dedicated macro buat ngambil gambar yang agak dekat. Lensa wide-nya emang standar lah, gak bagus-bagus amat. Tapi masih kepake, dan kalau misalkan kurang cahaya ya detailnya kurang. Tapi ya nggak masalah. Kalau low light di lensa utamanya hasilnya bagus ya, si night mode-nya juga kepake. Pokoknya saya suka ya, kalau misalkan nanti ada beberapa kali update pasti lebih bagus hasilnya. Lalu kamera depannya ya standar banget ya, ponsel 3 jutaan lah. Yang pasti ya hasilnya diusahakan nggak ngelewatin Oppo dan Vivo, si sista-sistanya itu. Terus masalah perekaman video juga cukup bagus ya, detailnya oke, warnanya emang nggak natural ya, tapi masih bisa diterima. Masalah video sih saya kurang suka ya, saya lebih suka hasil gambar dari Realme 7 ini dibandingkan hasil perekaman video, baik kamera depan ataupun belakang. Ada juga fitur Ultra Steady yang lumayan kepake kalau misalkan kita lagi jalan dan ngevlog, cuma nggak mesti ngaktifin Ultra Steady Max yang pakai lensa wide karena detailnya jadi kurang banget. Ini contoh perekaman 4K ya, cuman mentok di 30 fps ya, nggak bisa lebih. Kalau misalkan kalian mau 60 fps, kalian harus ngerekamnya pakai yang 1080p gitu. Sekilas sih detailnya emang cukup oke ya, si detail gambarnya cukup baik, walaupun sebenarnya si hasilnya nggak terlalu natural banget sih. Jadi si hijaunya juga ini agak agak lebih gelap, agak dipertajam ya, walaupunnya detailnya juga bagus kan tuh. Oke, detailnya bagus. Lalu misalkan kita bicara masalah fokusnya, lumayan oke ya, walaupun nggak terlalu cepat banget, tapi udah cukup baik ya. Dan si movementnya agak lambat ya, begitu dipindah agak jauh seperti itu. Oke. Dan masalah kestabilannya emang cukup standar ya kalau misalkan di 4K. Nanti kita coba kestabilan gimana di si Ultra Steady-nya, kita nyalain ya. Nih kita nyalain Ultra Steady ya. Pasti ini mentoknya di 1080p, gak bisa lebih. Hasilnya cukup stabil ya, tapi nanti kita lihat di PC, kalian bisa lihat hasilnya ya. Dan masalah si warna dan sebagainya sih sama kayak 4K ya, fokusnya juga sama. Dan ini lumayan ya, buat ngevlog ini stabil banget. Ini perekaman kamera depannya di 1080p 30 fps, gak bisa 4K. Dan ini gak ada embel-embel Ultra Steady atau misalkan live bokeh ya, mungkin nanti di Realme varian 7 Pro nya ada. Si detailnya sih lumayan ya, walaupun si kulit saya terlihat lebih diperhalus. Dan kalau misalkan diajak ngevlog juga nggak lebih stabil dibandingkan yang kamera belakang tadi ya. Cuman bisa dipakai lah ya, karena nggak burik. Oke, cakep. Kesimpulannya, Realme 7 itu bisa jadi penantang kuat buat ponsel-ponsel 3 jutaan lainnya. Enak diajak ngegame, kamera udah oke dan fitur udah lengkap termasuk NFC. Kalian nggak mesti ya beli Realme 7 ini kalau nggak butuh NFC dan lebih ngejar performa. Lebih baik tuh Realme 6. Emang yang lebih kerasa perbedaannya tuh adalah masalah kamera. Tapi mengingat harganya tuh udah lumayan beda, apalagi Realme 6 hadir varian 4GB yang cukup banget,
itu tuh bisa termaafkan ya perbedaan kameranya antara Realme 7 dan Realme 6. Kalau misalkan masalah performa sih ya emang lebih baik Realme 7, cuman ya Realme 6 menurut saya lebih oke, mengingat harganya yang lebih murah. Tapi kalau misalkan kalian belum megang Realme 6 dan butuh ponsel gaming budget 3 jutaan, paket lengkap ada NFC, Realme 7 ini tuh worth it banget buat dibeli. Dan sekali lagi ya, buat Realme ditunggu banget update softwarenya biar G95 ini tuh enakan. Dan mohon banget buat ngilangin ya aplikasi bloatware yang emang nggak bisa dihapus, apalagi aplikasi itu tuh selalu aktif, karena ganggu banget. Oke? Jadi itu dia review Realme 7 kali ini. Kalau misalkan kalian ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.